Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia yang domisilinya di negeri.com ini. Baiklah, kita akan membahas tentang sebuah kasus PRT yang dimana mbaknya ini telah melanggar undang-undang di negara ini dan juga melanggar tentang aturan kontrak kerjanya sendiri. Dan bagaimana tentang kasusnya? Silakan tonton videonya sampai habis, dan video di akhir nanti bakal ada informasi hukum tentang kasus mbaknya ini. Jadi jangan lupa ditonton sampai habis. Ini adalah kasusnya. Jadi ini di berita sosial media yang aku baca tidak disebutkan mbaknya ini berasal dari negara mana, tapi cuman dibilang bahwa PRT ya. Dan mbaknya ini disuruh kerja di restoran oleh juragannya, dan Departemen Imigrasi ini menerima pengaduan ya, bahwa ada CC yang bekerja di restoran milik majikannya. Jadi majikan ini memiliki restoran makanan Thailand, yang dimana dia restoran ini terletak di Saiwanho atau Saukewan. Nah, jadi karena bosnya ini pemilik restoran tersebut, jadi orang menyebutnya dia adalah direktur dari restoran. Nah, siapakah yang melaporkan? Ini sekali lagi tidak dijelaskan juga karena ini rahasia ya. Tapi ada yang melihat bahwa mbaknya itu melakukan bersih-bersih di restoran tersebut, sehingga hal itu dilaporkan ke Departemen Imigrasi, dan Departemen Imigrasi ini langsung mendatangi restoran tersebut memastikan bahwa laporan orang tersebut benar apa enggaknya. Setelah ketahuan dan si petugas ada buktinya, maka petugas ini akhirnya menangkap si bosnya. Ada 3 orang yang ditangkap di dalam penggerebekan tersebut. Yang pertama, direktur restoran tersebut atau majikannya, kemudian yang bertanggung jawab di restoran tersebut. Jadi di restoran tersebut itu ada perwakilan yang bertanggung jawab segala urusan di restoran tersebut, ini juga masuk ditangkap ya. Kemudian yang ketiga itu adalah mbaknya sendiri. Oke, jadi 3 orang yang ditangkap. Nah, pembacaan tuntutan hukum untuk direkturnya restoran tersebut atau juragannya ini, yang pertama, ini ada 3 tuntutan ya. Yang pertama, adanya persetujuan dari direktur restoran sebagai juragan CC-nya. Makanya dia itu setuju bahwa PRT-nya ini bekerja di restoran. Jadi dia ditangkap dengan dituntut yang pertama tadi. Nah, jadi memperbolehkan mbaknya ini bekerja di tempatnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, adanya persekongkolan antara CC dan majikannya atau juragannya untuk bekerja di restoran. Nah, bekerja di restoran itu dia sebagai tukang bersih-bersih. Jadi tidak bekerja untuk mengambil barang-barang untuk dibawa ke dapur, enggak. Jadi tukang bersih-bersih. Nah, tapi ketahuan akhirnya. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga, mengabaikan pekerjaan kontrak kerja PRT-nya, yang mana telah menyuruh PRT-nya ini menjalankan pekerjaan selain di kontrak kerja. Dan sekali lagi ini tidak boleh dianggap melanggar aturan undang-undang kontrak kerja sebagai PRT. Jadi tidak boleh ya. Oke. Dan si juragannya ini dijatuhi hukuman selama 2 bulan. Untuk denda ini tidak disebutkan berapa. Ya, ini yang pertama yang ditangkap, yaitu direkturnya ataupun juragannya. Yang kedua, penangkapannya yaitu perwakilan dari pihak restoran atau yang bertanggung jawab di restoran tersebut karena telah menerima dan mempekerjakan secara tidak sah karyawan tersebut, maka itu juga kena denda sebesar $6.000 sini. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, si Mbak CC-nya ini juga mengaku bersalah atas tuduhan pelanggaran kondisi izin tinggal dan mengambil pekerjaan yang tidak sah, maka mbaknya ini dijatuhi hukuman selama 2 bulan penjara, dan masa penangguhan ini adalah selama 2 tahun ya. Jadi gini,
kawan-kawan sudah melihat ya bagaimana tentang kasus mbaknya ini. Jadi di sini kelihatan banget bahwa mbaknya ini mempersetujui ya ajakan dari si juragannya. Tapi kita nggak tahu alasannya. Apakah mbaknya ini alasannya karena ada kawan disuruh kerja di toko, di restoran, kerja di kantor. Ini alasannya kalau tidak melakukan atau tidak melaksanakan apa yang disuruh bos, takutnya nanti malah dipecat atau diinterminate sama bos. Itu juga ada ya. Tetapi yang harus kawan-kawan ingat, sebelum 3 bulan usahakan mbaknya menolak. Selepas 3 bulan, kalau Anda tidak memiliki bukti kuat, Anda bakal dianggap bersekongkol oleh juragan Anda, melakukan pembohongan dan pelanggaran di dalam kontrak kerja Anda. Jadi kalau ada yang pengen melapor, yang dimana disuruh kerja oleh juragannya selain yang berada di dalam kontrak kerja, contoh nih kerja di restoran, contoh bersih-bersih di office bose, bersih-bersih di nenek atau adik selain di dalam alamat kontrak kerja Anda, ini dianggap Anda bersekongkol dengan majikan jika Anda melaporkan ini lebih dari 3 bulan tanpa alasan yang tepat. Tapi kalau Anda sudah ngomong sama si juragan bahwa Anda tidak mau dan juragan tetap memaksa, maka yang harus Anda lakukan adalah tulislah di buku atau kertas Anda kapan Anda menolak dan bagaimana sikap juragan Anda ketika Anda menolak. Nah, kalau memang Anda ketakutan di interminate, maka minta bantuan kepada organisasi ya kan kawan ya, karena banyak banget mbak-mbak juga ngersuloh tidak digaji, disuruh kerja. Bahkan ada juga yang kerjanya nggak hanya satu rumah saja, ada 2 rumah, bahkan ada yang 3 rumah barang ya disuruh kerja dan gajinya pas-pasan banget. Sudah capek majikan cerewet, tentu hal ini menambah stres kan kawan ya. Oke, jadi jalan satu-satunya tulis semua kejadian kronologi kapan Anda sudah bilang atau menolak ke bos dan bagaimana reaksinya bos, Anda dipekerjakan di mana saja, ditulis nggih ya. Dan sekali lagi beranilah menolak ketika Anda benar-benar tidak kuat ya. Oke, ini yang harus kawan-kawan ketahui. Oke, undang-undangnya bagaimana ya? Oke, nanti undang-undangnya pasti bakal aku jelaskan ya, tapi sekali lagi buat kawan-kawan, tolak jika Anda tidak mampu. Kalau Anda mampu, yaitu menjadi hak Anda, karena sekali lagi keputusan ada di tangan Anda, dan tetap lakukan hati-hati ya, karena orang bisa melaporkan Anda. Dan sekali lagi jangan bilang sama teman-teman Anda kalau Anda kerja di selain di tempat kerja bos Anda dan Anda mendapatkan uang dari situ, takutnya nanti ada yang melaporkan. Jadi kalau Anda melakukan hal tersebut, jadi nggak usah ngomong kemana-mana dan tetap berhati-hati. Tapi kalau Anda tidak kuat, silakan Anda melaporkan. Sekali lagi semuanya kembali kepada Anda sendiri ya. Oke, undang-undangnya adalah jika seseorang memiliki visa turis lalu dia secara sembunyi-sembunyi bekerja di negara ini tanpa izin dari imigrasi, maka ia bisa dituntut penjara selama 2 tahun dan denda maksimal sebesar 50.000 dolar sini. Baik seseorang itu tidak mendapat gaji atau mendapat gaji, tetap tidak boleh bekerja tanpa izin dari imigrasi. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jika seseorang direktur, manajer, sekretaris atau rekan perusahaan, entah itu restoran, yang bersangkutan ini mempekerjakan orang atau karyawan yang tidak sah, maka semuanya orang tersebut yang memiliki kedudukan tersebut yang bertanggung jawab di restoran tersebut ini bisa dituntut pidana dengan 10 tahun penjara dan denda 500.000 dolar sini. Jadi dendanya besar banget ya. Tapi sekali lagi memang kalau mereka mengambil orang yang tidak memiliki visa, memang untungnya banyak banget ya. Jadi mereka melakukan secara sembunyi-sembunyi, mengambil atau memperkerjakan baik itu PRT ataupun orang selain PRT ini untuk bekerja di restorannya karena murah gajinya dan tidak mengeluarkan biaya lainnya. Nah, itu aja informasinya, semoga bermanfaat. Channel ini Nurzi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.